Siapa kamu? Kenapa kau terlihat takut? Yuna yang kukenal bukan orang yang penakut. Apa kau bukan Yuna? Lepaskan! Kenapa kau tidak memukulku? Siapa kau sebenarnya? Ucapnya sambil mencekimu dengan suara beratnya. Tolong, lepaskan, kumohon. Ucapmu melemah. Dan tanpa menjawab, orang itu pun langsung melepaskan tangannya yang membuatmu langsung terduduk lemas karena kehabisan nafas. Kau bukan dia. Kau bebas hari ini. Permainan akan dimulai. Aku pastikan kalian akan benar-benar hancur. Ucapnya berdiri di hadapanmu yang masih terduduk, mengatur nafas. Dan setelah itu, ia pun pergi dengan langkah besarnya ke arah balkon. Dengan tenaga yang tersisa, kamu dengan sekuat tenaga mencoba berdiri dan membawa tubuhmu melangkah keluar kamar. Pikiranmu dan tatapanmu benar-benar kosong setelah kejadian ini. Perlahan, kamu berjalan dan berdiri tepat di depan pintu kamar Taehyung yang berada di sebelah kamarmu. Suara ketukan pintu yang mengganggu tidur pemilik mansion ini. Siapa yang berani mengganggu tidurku malam-malam begini? Gumamnya dengan mata terpejam berusaha untuk tidak peduli. Mencoba untuk mengabaikan, tapi ketukan yang terus kamu berikan membuat Taehyung benar-benar terganggu dan bangun dengan kesal. Begitu Taehyung membuka pintu, niatnya untuk memaki orang yang mengganggu tidurnya pun diurungkannya, karena melihatmu yang ternyata berdiri dengan kepala yang kau tundukkan ke bawah dan air mata ketakutan yang masih sedikit membasahi pipimu. Yen, mendengar namamu disebut, kamu pun perlahan mengangkat kepalamu untuk menatap Taehyung yang berdiri di ambang pintu. Kenapa? Ada apa denganmu? Kenapa malam-malam di sini? Tanyanya sedikit khawatir melihat kondisimu yang terlihat sedikit kacau. Kamu tidak menjawabnya sedikit pun. Kamu hanya menatap Taehyung dengan tatapan yang benar-benar kosong. Tubuhmu pun perlahan terasa sangat lemah, hingga penglihatanmu pun mulai buram. Apa yang terjadi? Yen? Yena menepuk pipimu pelan. Karena tidak melihat tanda-tanda kesadaranmu, Taehyung pun langsung menggendongmu dan membawamu ke ranjangnya. Perlahan ia menidurkanmu dan menutup tubuhmu dengan selimutnya. Ia menatap lekat wajahmu hingga tatapannya pun teralihkan karena melihat lehermu yang sedikit memerah. Mengusap lehermu yang memerah dengan jarinya. Apa ini? Perlahan kamu mulai mengejapkan matamu dan menoleh ke samping, karena kamu merasakan tangan seseorang melingkar pada pinggangmu. Matamu sedikit melebar dan sontak kamu pun langsung duduk, yang membuat Taehyung juga terbangun karena merasakan tangannya yang teralihkan dan ikut duduk sambil mengusap tengkuknya. Kau sudah bangun? Ucapnya sambil menguap. Bagaimana aku bisa tidur di sini? Gugup. Kau tidak ingat? Kau mengetuk pintu kamarku semalam dan kamu pingsan. Mendengar itu, kamu mencoba mengingat apa yang terjadi semalam.
Raut wajahmu berubah seketika karena sudah mengingat apa yang terjadi tadi malam. Taehyunga, seseorang masuk ke kamarku semalam. Ucapmu yang berhasil membuat Taehyung memasang wajah serius. Mo, aku tidak bohong, ada orang yang masuk dan dia mencekikku, ucapmu sambil memegang lehermu. Taehyung tidak menganggapmu berbohong karena dia melihat tadi malam memang lehermu memerah. Yang ia pikirkan, bagaimana mungkin ada orang yang bisa masuk ke mansionnya yang ia sendiri tahu penjagaan di sini sangatlah ketat. Apa ada yang dia katakan? Dia hanya mengatakan, apakah aku tidak mengenalinya dan kenapa aku ketakutan, kenapa tidak memukulnya. Kau bukan Yuna, kau bebas kali ini dan apa? Dia mengatakan kalau permainan akan dimulai dan kalian akan benar-benar hancur. Gumamnya dan melangkah keluar kamar. Taehyunga, panggilmu dan beranjak mengikuti Taehyung. Dengan wajah yang memerah, Taehyung masuk ke kamarmu dan mulai mengecek setiap sudut termasuk balkon. Teriaknya yang membuat para maid bergegas menemui tuannya itu. Iya tuan, menunduk hormat. Katakan kepada semuanya untuk berkumpul sekarang. Teriaknya membuat maid itu bergegas. Baik tuan, menunduk dan berlalu pergi. Berani sekali dia mengancamku, gumamnya dengan penuh kemarahan dan beralih menatapmu yang hanya berdiri diam. Apa kau melihat wajahnya? Dia memakai topeng. Tanpa berkata-kata lagi, Taehyung pun melangkahkan kakinya menuju keluar kamar. Semua para bodyguard dan pelayan sudah berkumpul berderetan di depan mata Taehyung. Mereka terlihat sangat ketakutan karena tidak biasanya mereka dikumpulkan seperti ini. Apa kalian tahu seseorang sudah masuk ke mansion ini dan mencoba mencelakainya? Menunjukmu yang berdiri sedikit jauh dari Taehyung. Apa aku memperkerjakan kalian hanya untuk bermalas-malasan, hah? Dari banyaknya semua orang di sini dan tidak ada satupun dari kalian yang melihat orang itu. Apa saja yang kalian lakukan? Maaf tuan, semalam kami yang bertugas di luar juga diserang dengan gas tidur. Moh? Benar tuan, kumpulan asap gas membuat kami tidak bisa melihat siapa yang melempar gas itu. Kami juga tidak melihat siapapun yang masuk tuan. Padahal tadi malam pun kami sudah membersihkan bagian depan dan sebagian di belakang. Tapi sungguh tidak ada siapapun bahkan jejak seorang yang masuk. Kamu yang mendengar semua penjelasan itu perlahan mendekati Taehyung dan memberanikan diri memegang tangannya. Mereka mungkin memang benar, Tae. Orang itu masuk ke kamarku juga melalui balkon. Terlebih mereka yang menjaga tertidur karena gas itu, bukan? Jadi wajar mereka tidak melihatnya. Ucapmu lembut. Tetap saja, ini semua karena kelalaian mereka. Jika saja mereka lebih waspada, orang itu tidak akan bisa masuk. Sekarang bagaimana? Orang itu pasti berpikir kalau mentionnya ketua mafia sangat mudah untuk dimasuki. Apa itu yang kalian mau, hah? Maaf tuan, kami sangat menyesalinya. Menunduk hormat. Ada apa ini? Kenapa semuanya berkumpul seperti ini? Tanyanya berjalan ke arah Taehyung dengan yang lain.
Kalian boleh pergi, tapi ingat, jangan sampai ini terulang lagi, ucapnya yang membuat semuanya menunduk hormat dan bubar dari sana. Apa ada yang terjadi, Hyung? Orang itu sudah berani menginjakkan kakinya di sini, ucapnya sambil melenggang pergi. Orang itu? Siapa maksudmu, Tae? Tanyanya beranjak duduk di sofa dan diikuti dengan yang lain kecuali kamu. Aku yakin orang ini sama. Dia yang mengirim orang-orang untuk menyerang mansionku, yang memberikan surat ancaman serta minuman beracun itu, dan sekarang dia mengancamku dengan menginjakkan kakinya di mansion ini. Terlebih dia sudah terangan dan berani mencekik YN. Tunggu, YN? Siapa YN? Aku belum pernah mendengarnya. Mendengar pertanyaan itu, Taehyung pun tersadar kalau teman-temannya belum tahu siapa dirimu sebenarnya. Hal itu yang membuatnya menatapmu yang hanya berdiri sedikit jauh dan menghela nafas. Ia pun berdiri melangkahkan kaki ke arahmu dan menggenggam tanganmu yang membuat semua mata juga tertuju padamu. Ia membawamu duduk di hadapan teman-temannya yang dari tadi mencoba menebak apa yang akan kau dikatakan Taehyung. Maaf, aku merahasiakan ini. Orang yang di hadapan kalian saat ini bukan Yuna. Dia adalah YN, kembaran Yuna. Lalu di mana Yuna sekarang? Dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Ya, Hyung, bicaramu tidak lucu. Apa aku terlihat sedang bercanda? Aku serius. Taehyung pun mulai menceritakan semuanya yang membuat teman-temannya sungguh tidak percaya dan tidak menyangka dengan semuanya. Bagaimana bisa kau merahasiakan hal sebesar ini pada kami, Tae? Yuna juga teman kami, Tae. Kita sudah melewati banyak hal bertahun-tahun dan kau menyembunyikan kematiannya dari kami. Lalu dia menatapmu. Aku ingin pergi ke makam Yuna, ucapnya dan beranjak pergi. Satu persatu teman-temannya pergi mengikuti Jungkook dan meninggalkan Jimin yang masih ingin beranjak pergi. Kecewa, memang mereka semua mengetahui ini. Bagaimanapun, Yuna juga sudah mereka anggap seperti keluarga sendiri. Susah senang dalam misi selama bertahun-tahun mereka jalani bersama, dan ketika mendengar hal ini, sungguh sedikit tidak percaya kalau perempuan yang mereka kenal, yang maju paling depan soal membunuh, ternyata sekarang sudah lebih dulu meninggalkan dunia ini. Aku sudah menemukan data mereka yang menyerang mentionmu dulu. Tapi melihat situasi sekarang, aku jadi tidak mau membahas ini, Tae. Aku akan menyusul mereka, ucapnya dan berlalu pergi. Melihat kepergian teman-temannya, Taeyong hanya bisa mengeluarkan helaan nafas beratnya dan beralih menatapmu yang dari tadi diam. Mengangkat dagumu guna untuk melihat wajahmu yang dari tadi tertunduk. Kau menangis? Tanyanya melihat pipimu yang basah. Aku iri pada Yuna. Semua orang terlihat sangat menyayanginya. Aku tidak punya siapa-siapa. Dan kalau aku mati, mungkin tidak ada yang datang ke makamku. Bukankah itu sangat menyedihkan? Ucapmu yang membuat tenggorokan Taehyung terasa begitu cekat. Hatiku benar-benar sakit selama ini. Ayah tidak pernah memperlakukanku dengan baik. Dia juga melarang siapapun untuk dekat denganku. Aku benar-benar kesepian. Aku tidak punya teman bercerita, bahkan hanya untuk mengatakan kalau aku tidak baik-baik saja.
Kau selalu mengatakan aku lemah, bukan? Jika saja kehidupanku dari kecil seperti Yuna, diperlakukan layaknya ratu dan diberikan kasih sayang, aku mungkin tidak akan selemah ini, Tay. Aku juga lelah, kenapa? Cukup. Kau lupa apa yang dikatakan omaku? Aku dan ibu adalah keluargamu, kau lupa? Jadi berhentilah berbicara seperti itu. Kau mau kuadukan pada ibuku, ah? Mendengar hal itu, kamu pun menggelengkan kepala di dada bidang Taehyung dan mengeratkan pelukan yang terasa sangat nyaman dan hangat itu. Beberapa saat kemudian, aku ingin menyusul teman-temanku. Kau mau ikut? Apa boleh? Tentu saja. Ya, aku mau. Aku juga sudah tidak pernah ke makam Oni. Ya sudah, ayo bersiap-siap, ucapnya yang kau balas dengan anggukan. Ya, kenapa kau pergi begitu saja? Kau tidak mau bertarung lagi denganku? Aku belum bisa mengalahkanmu dan kau sudah pergi begitu saja, ha? Kau pengecut, kau tahu? Tangis Jungko pecah di makam Yuna. Bukan karena cengeng, karena bisa dibilang dari semua teman-teman Taehyung, Jungko lah yang paling dekat dengan Yuna. Melihatnya bercanda dan bertengkar setiap hari adalah makanan sehari-hari mereka. Kami tak menyangka kau akan pergi secepat ini, Yuna. Kami harap kau sudah menemukan kebahagiaanmu di sana. Ucapnya bersamaan dengan kedatanganmu dan Taehyung. Aku tahu aku sudah salah dan sangat egois menyembunyikan ini dari kalian semua. Aku juga sangat menyesalinya. Jadi tolong maafkan aku kali ini. Tidak ada yang perlu disesali. Semua sudah terjadi. Walaupun dari dulu kau mengatakannya pada kami, itu semua tidak akan berubah kalau Yuna sudah tidak ada di sisi kita. Lagi pula, bukankah sekarang ada wanita itu menatapmu yang membuat semua teman-temannya juga menoleh ke arahmu? Kamu yang melihat mereka semua menatapmu membuatmu sedikit memundurkan langkahmu. Apa yang mereka pikirkan? Apa mereka juga akan memaksaku untuk menjadi Yuna? Fikirmu dan Taehyung yang mengerti arti gerak-gerikmu pun langsung maju dan berdiri di depanmu sehingga teman-temannya pun langsung mengalihkan pandangannya. Jangan pernah berpikir kalau kalian akan melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan padanya. Dia tidak akan bisa seperti Yuna. Ucapnya membuatmu menatap dekat punggung pria yang saat ini berdiri di hadapanmu. Apa itu yang kalian berdua pikirkan? Kami tak seegois dirimu, Taehyung. Dari awal kami juga sudah tahu gadis itu sangat berbeda dengan Yuna. Ya, apa kau akan terus bersembunyi di belakang Taehyung? Ucapnya membuatmu perlahan melangkahkan kaki, kembali berdiri di sebelah Taehyung. Kau benar-benar mirip dengannya. Itulah maksudku. Ketika melihat wajahnya, rindu kita pada Yuna akan sedikit terobati. Ucapnya yang kau balas dengan senyum tipismu. Untuk apa kalian kesini? Teriak seseorang yang membuat kalian semua menoleh ke arahnya. Untuk apa lagi kalian kesini? Bukankah kalian sudah mendapatkan wanita itu? Menatap tajam dirimu. Aku tidak sudi makam putriku didatangi orang-orang seperti kalian. Terlebih dirimu, menatapmu. Ayah, makam ini juga makam Oniku, tuturmu berkaca-kaca. Mo, dia bukan Onimu. Sudah berapa kali kutekankan padamu, ha? Kau bukan putriku. Aku tidak sudi mempunyai putri seorang pembunuh sepertimu. Apa kau tidak mengerti? Tekannya lagi dengan mata yang begitu tajam. Sampai kapan ayah akan membenciku?
Sekeras apapun kau mengatakan kalau aku bukan putrimu, itu semua tidak akan merubah fakta kalau aku adalah darah dagingmu, ucapmu dengan air mata yang sudah mengalir deras. Diam, pembunuh, menangkap tubuhmu yang hampir tersungkur karena tamparan keras itu. Isak tangismu sambil memegang pipimu yang terasa perih. Sudah kukatakan padamu jangan pernah menyakitinya lagi, tapi kau masih tidak mengerti, ucapnya sambil terus memukul ayahmu. Mencoba menahan tangan Taehyung. Taehyung, hentikan, dia ayahku. Jangan menghalangiku, Yen. Pria ini pantas mendapatkannya. Tidak, Tae, hentikan, aku mohon. Ayahku bisa tiada, Taehyung, hentikan. Mbak orang yang tuli, Taehyung tidak mendengarkanmu. Dia terus memukuli ayahmu tanpa henti hingga dia sudah tidak sadarkan diri. Dan pukulan itu masih ia darahkan. Teman-teman Taehyung yang melihat itu hanya bisa menonton karena mereka tahu jika kemarahan Taehyung tidak bisa dihentikan begitu saja. Kim Taehyung, berhenti! Bentakmu yang membuat Taehyung langsung menghentikan pukulannya dan melepaskan cengkramannya pada baju ayahmu dengan kasar. Kamu yang melihat Taehyung akhirnya berhenti beralih melihat ayahmu yang tergeletak lemah dan langsung menghampirinya dengan mendorong Taehyung hingga dia sedikit menjauh. Apa? Buka matamu, ucapmu sambil menepuk pipinya pelan. Kau benar-benar gadis bodoh. Kau masih mau menganggapnya ayahmu setelah apa yang ia lakukan? Ucapnya yang membuatmu langsung menatap tajam dirinya. Ya, aku bodoh. Lalu apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukul ayahku? Bagaimanapun sikapnya padaku, kau tidak berhak melakukan ini padanya. Ya, aku melakukan ini karena aku peduli padamu. Peduli? Apa kau peduli padaku dengan cara kau ingin membunuh ayahku? Kau laki pengecut, kau selalu bertindak dalam emosimu, Taehyung. Pengecut? Ya, terserah apa maumu. Lakukanlah semuanya sesukamu. Sudah cukup aku membelamu dari laki-laki brengsek ini. Aku juga tidak akan mau lagi berurusan denganmu. Gerutunya dan melangkah pergi meninggalkanmu. Teman-temannya yang melihat kepergian Taehyung terlihat agak bimbang, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melangkah pergi mengikuti Taehyung. Kamu yang menatap kepergian Taehyung tidak bisa berpikir jernih. Kamu tidak sadar akan ucapanmu barusan apa yang sudah kau katakan. Apa ucapan terlaluan? Bukankah Taehyung melakukan ini karena dia tidak ingin ayah menyakitiku? Batinmu mulai merasa bersalah. Setelah beberapa saat tersadar, kamu akhirnya beralih dan menyingkirkan pemikiranmu itu terlebih dahulu dan beranjak mencari pertolongan. Taehyung beranjak menghempaskan tubuhnya ke atas sofa dengan wajah yang masih merah karena marah. Sudahlah, Tae. Yan mungkin mengatakan itu karena terlalu frustasi melihat keadaan ayahnya karena ulahmu. Lelaki itu pantas mendapatkannya. Seharusnya aku membunuhnya, tapi wanita itu... Aku sangat muak dengan sikap baiknya itu. Lagi pula kenapa kau jadi begitu peduli dengan gadis itu? Apa kau... Jangan coba menebak perasaanku. Aku tidak peduli lagi dengannya. Dia lebih memilih laki brengsek itu dan malah mengataiku. Setelah apa yang aku lakukan untuk membelanya. Baru kali ini aku diperlakukan seperti ini. Ada apa denganku? Apa ketua mafia pantas diperlakukan seperti ini?
Gumamnya yang membuat teman-temannya saling menatap satu sama lain karena tidak mengerti pemikiran Taehyung saat ini. Ayah, ucapmu menghampirinya yang mulai sadar. Tubuhku, gumamnya duduk perlahan. Hati-hati ayah, hendak membantunya. Jangan menyentuhku, dasar gadis tak berguna. Aku hanya ingin membantu ayah. Membantu? Bukankah kau mengharapkan kematianku, ha? Apa yang ayah katakan? Bahkan berpikiran seperti itu pun aku tidak pernah, ayah. Jangan sok baik padaku. Kau sudah membunuh istri dan anakku. Dan sekarang, kau pasti ingin membunuhku, bukan? Ayah, aku mohon hentikan. Kau selalu menyakiti hatiku dengan ucapanmu itu, ayah. Apa sungguh tidak ada sedikit saja rasa sayangmu padaku? Apa tidak ada sedikit saja rasa kasihanmu padaku? Aku menyayangimu tulus dari hatiku walaupun sikapmu seperti ini, ayah. Aku selalu menunggu untuk kau bisa menyayangiku. Tapi, kenapa kau malah semakin membenci dan menyakitiku, ayah? Kenapa? Hapus air mata palsumu itu. Aku sudah katakan padamu kalau aku tidak akan pernah menganggapmu anakku. Bahkan untuk memberikan kasih sayang seorang ayah pada putrinya. Jadi kau jangan pernah bermimpi terlalu tinggi. Sekarang, selagi aku berkata baik, aku ingin kau pergi dari sini. Izinkan aku tinggal bersama ayah lagi. Aku sudah tidak punya siapapun. Aku mohon, aku ingin menjaga ayah. Bukankah kau yang lebih dulu melarikan diri dari rumahku? Dan sekarang di saat putriku sudah tiada, kau baru ingin kembali lagi ke rumahku? Aku tidak sudi. Pergi sekarang. Ayah, pergi. Bentaknya yang membuatmu sungguh tidak bisa menahan rasa sakit itu dan langsung berlari meninggalkan ruangan itu dengan buliran bening yang mengalir semakin deras. Apa salahku? Kenapa nasibku seperti ini? Batinmu menangis sambil berjalan dengan tatapan kosong. Seharian ini kamu hanya bisa menatapi nasibmu, menatap satu persatu bus yang datang dan pergi begitu saja. Mana aku harus pergi? Aku sudah tidak punya siapapun dan bahkan sekarang Taehyung pasti kecewa atas perkataanku. Bagaimana bisa kau mengatakan itu pada Taehyung, Yen? Kenapa kau tiba-tiba egois seperti itu? Bukankah Taehyung melakukan itu pada ayah karena ayah juga yang dulu menamparku? Lalu kenapa aku berkata seperti itu padanya? Dan bahkan lihatlah, setelah aku membela ayah seperti itu, ayah tetap tidak berubah. Batinmu berbicara dengan air mata yang sesekali masih mengalir. Matahari sudah dari tadi menyembunyikan dirinya, sedangkan kamu masih senantiasa dengan penyesalanmu akan Taehyung. Udara malam dan dingin berhasil menembus tulangmu yang membuat rasa sakit di hati kini semakin lengkap. Rintik hujan juga semakin terdengar di telingamu. Di mana tempat yang paling pas untuk berteduh? Takdir seperti apa yang Tuhan rencanakan untukku? Batinmu sambil mengusap kedua lenganmu karena merasa kedinginan. Kenapa aku tiba-tiba merindukan Imo Kim? Tersenyum tipis. Mungkin aku merindukan kehangatan Imo, gumammu. Di balik sisi gadis nan kini tengah terduduk sendirian, terdapat seorang namja bertubuh kekar itu masih enggan memejamkan matanya.
Apa yang ia pikirkan? Ya, Kim Taehyung, kenapa kau melakukan ini, ha? Kau lupa kalau kau sudah membuatku tidak punya rumah dan pekerjaan, dan sekarang kau mengusirku. Kenapa kau tega sekali? Dan kenapa kau ingin aku pergi setelah apa yang kau lakukan padaku, ha? Kau sudah membuatku jatuh cinta padamu dan sekarang jatuh cinta padaku. Kenapa aku selalu memikirkan ucapannya saat itu? Bukankah dia bilang dia tidak mengatakan itu? Tapi aku juga tidak mungkin salah dengar. Telingaku masih berfungsi dengan baik, gumamnya. Ini sudah sangat larut. Di mana dia sekarang? Apa dia masih bersama pria itu? Atau... Ah, pola. Kenapa dari tadi aku memikirkannya? Setelah sedikit bosan dengan tutur katanya, ia berusaha memejamkan matanya upaya agar ia bisa terlelap dalam mimpinya. Namun nihil. Ia pun langsung beranjak dari kasur, memakai jaketnya dan meraih kunci mobil untuk pergi. Baiklah, jika malam ini aku tidak menemukanmu, maka akan kuanggap kau baik-baik saja. Dan aku tidak akan pernah mencarimu atau berusaha denganmu lagi, gumamnya. Dan tidak lama setelah itu matanya akhirnya menemukan sosok gadis yang tengah ia cari. Benar bukan dugaanku? Laki-laki itu pasti berulah lagi, gumamnya dan melajukan mobil ke arahmu. Kamu yang dari tadi terduduk diam dengan kepala yang tertunduk, saat mendengar sebuah mobil berhenti di hadapanmu membuatmu langsung mendongak menatapnya. Ayo, ucapnya singkat. Kamu yang mendengar itu hanya bisa menggigit bibir bawahmu karena malu. Lihatlah orang yang tadi siang kau abaikan niat baiknya. Sekarang ketika kau sudah mendapatkan karmanya, dia masih mau mencarimu. Taeyong yang menatapmu hanya dia membuatnya menghela nafas dan beranjak turun dari mobil. Dengan langkah besarnya, ia pun menghampirimu sambil membuka jaketnya dan langsung memasangkannya padamu, kemudian duduk di sampingmu. Apakah sudah jerah? Sampai kapanpun laki-laki itu tidak akan pernah berubah. Tapi apa aku salah jika mengharapkan kasih sayang dari ayahku sendiri? Dan sampai kapan kau akan mengharapkan itu dari laki-laki yang bahkan menganggapmu ada saja tidak? Aku tak ingin kau mengemis kasih sayang dari pria itu lagi. Bukankah ibu sudah mengatakan kalau aku dan Oma adalah keluargamu? Jadi mulai sekarang berhentilah memikirkannya. Dia bahkan tidak memikirkanmu. Ya sudah, ayo pulang sekarang. Ini sudah terlalu larut, ucapnya berdiri. Aku malu padamu. Tadi siang aku dengan mudah mengatakan hal yang seharusnya tak kukatakan. Dan sekarang lihatlah, aku sudah melupakannya, ucapnya yang membuat mendongak menatapnya. Kenapa? Kau masih tak ingin pulang? Ya sudah, hendak pergi tapi kamu langsung menarik tangannya. Tunggu aku, ucapmu pelan. Ya sudah, ayo, balik menggenggam tanganmu dan menuntunmu masuk mobil. Sesampai di rumah, kamu dan Taeyong hendak masuk ke kamar masing-masing.
Tetapi tanpa disadari, langkah kalian sama-sama terhenti di depan pintu. Kamu terdiam di depan pintu karena mengingat kejadian kemarin malam. Sedangkan Taehyung, mungkin karena ia juga merasakan bahwa kamu mungkin masih merasa takut akan kejadian itu. Perlahan, Taehyung pun beralih menoleh ke arah kamarmu dan ya, benar saja, sama seperti yang ia pikirkan, kamu masih enggan untuk masuk ke kamar itu. Kenapa belum masuk? Ucapnya yang membuatmu langsung menoleh ke arah suara itu. Oh, tidak, aku hanya menggigit bibir bawahmu. Ayo, tidur bersamaku. Nih, aku tak ingin jika orang itu kembali lagi dan ingin mencelakaimu lagi. Jadi tidurlah bersamaku. Itu juga kalau kau mau. Diam sambil menatap pintu kamarmu sekilas. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya kamu memilih untuk mengikuti apa yang dikatakan Taehyung. Karena kamu juga tidak tahu apa yang orang misterius itu rencanakan. Bisa saja ia kembali malam ini, atau besok, atau bahkan besoknya lagi. Kamu melangkah masuk ke kamar dengan rasa gugup yang kian menjadi-jadi. Tae, aku tidur di mana? Aku tidur di sofa saja ya. Dengan rasa gugupmu kamu beranjak melangkah ke sofa. Tubuhmu akan sakit-sakit jika tidur di sana. Tidurlah di kasur bersamaku. Ya, aku tidak akan berbuat yang tidak-tidak. Lagi pula apa kau lupa kalau kemarin malam saat kau pingsan kita juga tidur bersama? Ucapnya sambil beranjak membaringkan tubuhnya di kasur. Kemarilah, menepuk kasur di sebelahnya. Percaya padaku, aku tidak ada niatan sedikit pun untuk menyakitimu. Kamu yang mendengar hal itu perlahan beranjak ke kasur dan langsung membaringkan tubuhmu, seraya berusaha menyingkirkan pemikiran negatif akan Taehyung. Karena kamu yakin Taehyung sudah berubah padamu. Dia tidak mungkin melakukan hal yang tidak-tidak. Karena kalau itu terjadi, itu akan membuat ibunya kecewa lagi dan Taehyung pasti tidak ingin itu terjadi, pikirmu. Apa kau sudah tidur? Ucapmu tanpa menatapnya. Tidak. Kenapa? Aku merindukan ibumu. Bagaimana kabarnya? Aku ingin menghubunginya, tapi ini sudah terlalu larut. Omoni pasti sudah tidur. Ibu baik-baik saja. Tadi siang dia menelpon. Ia juga menanyakanmu, tapi karena kau tidak di rumah, aku terpaksa berbohong dan bilang pada ibu kalau kau sedang tidur. Ucapnya dan mata yang sudah terpejam. Benarkah? Sayang sekali. Besok pagi aku akan mulai melatihmu bela diri. Kau sudah berada di lingkunganku, sangat besar kemungkinan musuhku juga akan mengincarmu. Karena itulah setidaknya kau harus bisa menjaga dirimu sendiri jika aku tak ada. Baiklah. Sekarang tidurlah. Kau dari tadi mengajakku berbicara. Apakah tidak mengantuk? Ucapnya membuatmu langsung menoleh ke arahnya dan melihat ternyata dari tadi ia menjawabmu dengan mata terpejam. Jika kau sudah sangat mengantuk, seharusnya kau tidur saja. Kenapa kau malah menjawabku? Ucapmu dan mulai tidak ada jawaban dari Taehyung. Tae, kau sudah tidur? Kau sudah tidur ya? Menghela nafas. Baiklah, selamat malam. Gumammu udah mulai terlelap.
Kamu bangun terlebih dahulu, beranjak membersihkan diri dan turun tanpa membangunkan Taehyung, karena kamu melihat tidur Taehyung terlalu nyenyak untuk dibangunkan. Oh, Nona, Anda sudah bangun? Kenapa Nona memasak? Biar saya saja, ucapnya begitu masuk ke dapur dan mendapatimu yang sedang memasak. Tidak apa-apa, aku hanya rindu dengan masakanku. Sejak aku di sini, aku tidak pernah memasak, bukan? Tersenyum. Tapi kalau Tuhan melihat dia, kau pikir dia akan marah? Itu tidak akan terjadi, percaya padaku. Tersenyum. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Kita kelihatan seumuran. Panggil saja Irna. Apa ada yang bisa aku bantu? Ah, ya Irna, tolong cucikan sayur di sana ya. Baiklah. Ada apa? Tanyanya melihat kedatanganmu. Kau sudah rapi saja? Ya, aku akan ke kantor. Jangan lupa nanti sore aku akan melatihmu. Aku sudah membuat sarapan. Makanlah terlebih dahulu. Benarkah? Ya sudah, ayo, ucapnya beranjak pergi denganmu. Taeyong ah, panggilmu di sela-sela saat makan. Aku ingin bekerja lagi. Ucapmu yang membuat Taeyong langsung menghentikan suapannya dan beralih menatapmu. Tidak usah mengeluarkan sebuah black card. Ini, pakailah jika kau membutuhkan uang. Ucapnya menyodorkan kartu itu. Tidak, aku tidak mau. Lalu, Yena, apa kau masih belum mengerti situasi sekarang? Lihatlah belakangan ini sudah banyak teror yang kita dapatkan. Aku bukannya mengekangmu, tapi ini demi keselamatan kita bersama. Apa kau tidak berpikir kalau kau bekerja di luar sana orang-orang itu akan sangat mudah menjalankan misinya? Aku hanya bosan diam di sini. Ucapmu menunduk. Maaf, karena aku mau bawamu masuk ke duniaku. Kau jadi tidak bisa bebas menjalani apa yang kau mau. Bukan salahmu, ini sudah jalannya. Aku tidak akan bekerja, tapi nanti aku ingin ke supermarket sebentar, tak apa kan? Baiklah, tapi bawa beberapa bodyguard, mengerti? Kalau begitu aku berangkat dulu. Jaga dirimu baik-baik. Kalau terjadi sesuatu segera hubungi aku. Kau juga. Ucapnya yang dibalas Taeyong dengan anggukan dan berlalu pergi. Terlihat seorang namja yang bertubuh kekar itu sangat sibuk dengan berkas-berkas serta komputer di hadapannya. Wah, apa kau sangat sibuk hari ini? Suara yang sangat dikenal oleh Taeyong yang berhasil membuatnya langsung menoleh menatap orang itu sekilas. Ya, pekerjaanku sudah sangat menumpuk. Ada apa? Kau kemari? Bukankah pertemuan kita masih sebentar lagi? Aku menemuimu terlebih dahulu karena aku ingin membahas siapa orang yang mengirimkan orang-orang yang dulu menyerang rumahmu. Ucapan itu sontak membuat Taehyung langsung menghentikan aktivitasnya dan menatap Jimin. Siapa dia? Tanyanya sambil beranjak untuk duduk bersama Jimin.
Ini belum tentu pasti. Tapi apa kau ingat rumah tua tempat kau dan Yuna membunuh ayah Yungi dan bawahannya? Tentu saja ingat. Kenapa? Orang yang menyerang rumahmu berasal dari rumah tua itu. Aku tidak yakin akan siapa atasan mereka. Tapi setelah melihat CCTV di area sana yang masih berfungsi, mengeluarkan ponsel dan memberikan pada Taeyong. Dia ada di sana. Sontak mata Taehyung melebar melihat siapa orang yang masuk dan keluar dari rumah itu. Yung Gi-hyung? Tapi kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Apa karena ayahnya? Tapi dia sendiri tahu aku membunuhnya karena kesalahan ayahnya sendiri. Dan bukankah dia juga membenci ayahnya karena ia sudah membunuh ibunya? Lalu untuk apa dia melakukan ini? Apa alasannya? Gumam Taehyung tak percaya. Aku juga tidak percaya ini semua, Tai. Tapi kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Aku akan pergi ke rumah itu. Aku ingin memastikannya. Hendak pergi. Percuma, mereka sudah tidak ada di sana. Oh, mereka tahu aku mengawasi mereka di sana. Dan ketika aku dan bodyguardku ingin memastikannya ke rumah itu sudah kosong tanpa jejak. Mendengar hal itu, Taeyong hanya bisa mengacak rambutnya frustasi. Lalu apa yang harus aku lakukan jika benar itu Yung Gi-hyung menendam-dendam padaku dan dialah dalang dari semua ini? Kau tahu kalian semua sudah aku anggap seperti keluargaku sendiri. Aku sangat menyayangi dan menghormati kalian terlebih Yung Gi-hyung. Aku tidak mungkin berlawanan dengan orang yang aku percayai. Tapi kenapa Hyung? Gumamnya sambil mengusap kasar wajahnya. Jangan gegabah, Tae. Ini belum tentu pasti. Yang harus kita lakukan adalah kita cukup mengawasi Jung Gi-hyung dan mencari bukti lebih dalam lagi jika benar ia di balik ini semua. Ucapnya yang Taehyung balas dengan anggukan pasrahnya. Apakah sudah memberitahu yang lain tentang ini? Belum, tapi nanti aku akan. Jangan beritahu mereka. Cukup aku dan kau saja yang tahu. Aku tak ingin nanti mereka jadi terlalu mencurigai Yong Gi-hyung. Dan itu akan menjadi masalah baru nantinya. Baiklah. Ya, Jimina, kau sudah di sini? Datang tiba-tiba dengan yang lainnya. Ah, tidak, Hyung. Aku juga baru sampai. Bohongnya. Ah. Semuanya pun duduk bersama dengan Taehyung yang langsung menatap lekat Yonggi, upaya mencoba menebak isi pikiran pria itu. Kenapa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanyanya saat sadar Taehyung menatapnya. Tidak, tidak apa-apa. Jadi bagaimana? Kapan kita akan menjalankan misi itu? Kita akan menjalankannya 3 hari lagi. Mata-mataku sudah masih menyelidiki barang itu sedikit lagi. Ini peta daerah itu. Barang yang kita cari di gudang ini. Kita harus melumpuhkan kira-kira 250 bodyguard di sana. Sedangkan di daerah ini dan ini, aku sudah memasangkan bom. Mereka akan sangat mudah kita singkirkan. Mereka pun sibuk merencanakan agar misi mereka merebut barang yang sangat berharga bagi para mafia itu berjalan dengan sangat mulus. Terlihat kamu yang berjalan didampingi 2 bodyguard di samping kananmu dan samping kirimu. Sehabis dari supermarket, kamu berniat ingin menghirup udara sebentar untuk menenangkan pikiran. Tetapi dengan adanya 2 bodyguard itu sungguh membuatmu semakin tak nyaman. Orang-orang tak henti menatapmu dan banyak dari mereka juga berlagak ngeri karena melihat tubuh kekar kedua bodyguard itu. Menghentikan langkahmu. Apa aku boleh minta tolong? Ucapmu pada kedua bodyguard itu. Apa itu, Nona?
Aku haus, aku lupa membeli minum. Maukah kalian membeli minum untukku? Aku akan jalan ke arah sana, kalian bisa menyusulku. Ucapmu sambil menunjuk jalan lurus di depanmu. Biar saya sendiri saja yang beli, Nona. Tuan pasti marah jika kami meninggalkan Nona sendirian. Ah, tidak. Lagi pula aku butuh waktu untuk sendiri sebentar. Apa kalian tidak lihat tatapan orang-orang di sini padaku? Ayolah, aku sangat haus dan aku butuh waktu sendiri sebentar, ya? Tidak akan terjadi apa-apa, ucapmu meyakinkan mereka. Baiklah, kami akan kembali secepatnya, ucapnya menunduk sekilas dan beranjak pergi. Akhirnya, ucapmu dan melanjutkan jalan dengan senyuman yang kepancarkan karena pemandangan di sana. Kamu terus berjalan dengan kedua tangan yang kamu lipat ke dada dan sesekali menendang batu-batu kecil yang ada di jalanan sana. Nona, awas! Teriakan itu sontak membuatmu langsung membalikkan badan dan betapa terkejutnya kamu saat ada seseorang di hadapanmu dengan tangannya menahan pisau yang hendak ditujukan orang bertopeng itu padamu. Melihatmu yang berbalik menatapnya, orang bertopeng itu pun langsung mendorong Namja yang sudah menolongmu dan berlari melarikan diri. Kau terdiam sejenak dan langsung berdiri di hadapan Namja yang sedang memegang lukanya dan sesekali meringis kesakitan. Sedangkan di ujung jalan sudah terlihat dua bodyguard yang menemanimu tadi langsung berlari ke hadapanmu. Tanganmu terluka. Maafkan aku. Kau tak seharusnya membayangkan dirimu seperti ini. Ucapmu sedikit panik sambil memegang lembut tangan Namja itu. Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil. Kalau aku tidak menahan pisau itu, mungkin sekarang kau yang... Apa yang terjadi, Nona? Ucapnya membuatmu menoleh. Untunglah kalian sudah di sini. Seseorang ingin menikamku, tapi untung ada dia. Cepat ambil mobil, kita pulang sekarang. Ucapmu yang dibalas para bodyguard itu dengan anggukan dan langsung bergegas. Ayo, ikutlah denganku. Aku akan mengobati lukamu. Tidak perlu, Nona. Saya bisa mengobatinya sendiri. Tolong jangan menolak. Kau terluka seperti ini karena menyelamatkanku. Ucapmu sesekali lagi yang membuat Namja itu pasrah dan mengikuti maumu. Sedangkan di sisi lain, Taehyung yang baru mendapat kabar akan dirimu yang hampir celaka, langsung bergegas pulang untuk memastikan keadaan. Duduklah, tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambil kotak obat, ucapmu dan berlalu pergi. Kamu kembali dengan membawa kotak obat dan langsung mengobati luka Namja itu. Sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih karena sudah menolongku. Ucapmu di sela-sela saat mengobatinya. Mengangguk dan tersenyum. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Tanyamu tanpa menatapnya. Namaku Subin. Ya, nah, kau tidak apa-apa? Ucapnya datang tiba-tiba memegang kedua bahumu yang membuatmu langsung berdiri. Oh, aku tidak apa-apa. Setelah mendengar hal itu, Taehyung pun langsung menghela nafas lega dan beralih menatap tajam kedua bodyguard yang tadi keluar bersamamu, yang sekarang sedang tertunduk ketakutan. Tanpa aba-aba, Taehyung langsung memukul kedua bodyguardnya itu, yang berhasil membuat matamu terbuka lebar. Taehyung, apa yang kau lakukan? Ucapmu menahan lengan dada Taehyung. Dasar tidak becus. Apa saja yang kalian lakukan, ha? Aku membayar kalian bukan untuk bermain-main. Sekarang keluar dari rumahku sebelum aku membunuh kalian. Taehyung, ini bukan salah mereka. Aku mohon jangan lakukan ini. Ucapmu menatap kedua manik Taehyung dan tatapan tajam Taehyung sendiri tak lepas pada kedua bodyguard itu.
Tuhan, kami mohon ampuni kami. Jika kami dipecat, kami tidak akan bisa menghidupi keluarga kami. Memohon. Aku tidak peduli. Aku tidak butuh bawahan yang tidak becus seperti kalian. Hendak memukul mereka lagi, tapi kamu langsung menantangkan Taehyung dan berdiri di hadapannya. Taehyung, tolong redakan emosimu. Dengarkan penjelasanku dulu. Mereka tidak bersamaku waktu itu. Aku menyuruh mereka membelikanku minum. Mereka sudah menolak karena tidak ingin meninggalkanku sendiri, tapi aku yang memaksanya. Karena jujur aku tidak ingin mereka di sekitarku sebentar. Itu membuat semua orang menatapku ngeri, dan aku tidak suka itu. Makanya aku memaksa mereka untuk pergi dariku sebentar dengan alasan membelikanku minum, ucapmu, dan langsung menunduk dalam. Jadi kau menatapmu yang tertunduk. Maaf, ucapmu menyesal. Tanpa berkata apa-apa lagi, Taehyung langsung menepis tanganmu yang dari tadi memegang lengannya dan langsung beranjak pergi dengan raut wajah kecewa. Melihat hal itu, kamu langsung menghapus air mata yang sudah sedikit keluar dan beralih menatap kedua bodyguard tadi. Aku benar-benar minta maaf, kembalilah bekerja. Taehyung tidak akan memecat kalian. Ucapmu yang mereka balas dengan menunduk sekilas dan beranjak pergi. Ah iya, lukamu belum selesai kuobati. Cah, duduklah lagi, aku akan mengobatinya. Ucapmu begitu sadar akan Subin yang tadi menontonmu. Ah, tidak perlu, Nona. Aku akan mengobatinya sendiri. Lebih baik aku pergi sekarang. Aku tidak enak dengan tuan tadi. Lebih baik kau berbicara lagi dengannya. Tersenyum. Aku benar-benar minta maaf. Kau jadi melihat situasi seperti ini. Ah, ini. Ini nomor ponselku. Kalau kau butuh sesuatu, kau bisa menghubungiku. Baiklah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ya, sekali lagi terima kasih sudah menolongku. Dan maaf atas situasi ini. Ucapmu yang Subin balas dengan anggukan sambil tersenyum dan berlalu pergi. Kamu masuk dan berjalan perlahan ke arah Taehyung yang duduk di birai kasur sambil memijit pelipisnya dengan mata terpejam. Kamu pun memberanikan diri untuk duduk di sampingnya yang membuat Taehyung langsung membuka matanya. Tapi ia tidak menatapmu, melainkan menatap lurus ke depan dengan raut wajah datarnya. Taehyung, maafkan aku, ucapmu pelan. Apa kau tidak mau memaafkanku? Karena tidak melihat respon apapun dari Taehyung, itu membuatmu tidak bisa menahan air mata yang dari tadi kau tahan. Alhasil kau diam dengan kepala tertunduk serta air mata yang langsung mengalir deras. Taehyung yang merasa aneh kenapa kau diam pun perlahan menoleh ke arahmu yang masih menangis tanpa suara. Menatapmu yang menangis dengan kepala tertunduk. Perlahan Taehyung pun meraih dan mengangkat dagumu sehingga kau pun akhirnya kembali mendongak menatapnya dengan air mata yang masih mengalir. Apa kau tahu tindakanmu itu salah? Apa kau menyesalinya? Maaf.
Tanpa berkata apa-apa, Taehyung langsung menyeka air matamu dan langsung membawamu ke dekapannya. Seseorang sedang mengincar kita berdua. Kenapa kau masih tidak mengerti? Aku tak ingin kau terluka sedikit pun, Yen. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kenapa kau tidak mau mendengarkanku? Memelukmu erat. Maafkan aku janji tidak akan mengulanginya. Aku akan mendengarkanmu, aku janji. Tangismu di pelukan Taehyung. Tapi, kau benar-benar tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Untung ada Namja tadi yang menolongku. Namja? Namja mana? Di mana dia? Oh, kau tidak melihatnya? Itu pasti karena kau emosi pada bodyguard tadi. Jadi kau tidak sadar ada Namja itu. Tangannya terluka karena menolongku. Aku tadinya mau mengobatinya. Tapi kau tiba-tiba datang dan memarahi bodyguard itu. Jadi dia tidak enak dan memutuskan untuk pergi. Jelasmu panjang lebar. Oh, baiklah sekarang. Ayo, ikut aku. Menarik tanganmu pergi. Kemana? Jangan pura-pura lupa. Aku sudah bilang tadi pagi kau harus berlatih bela diri. Ucapnya tanpa melepaskan genggamannya. Jadi kita latihan sekarang? Lalu, kau ingin latihan tahun depan? Oh, wah, Deba. Aku tidak tahu kalau ada ruangan seperti ini di sini. Kamu pun memegang dan sedikit mencoba memukul samsak yang ada di sana. Ternyata sangat keras. Keluhmu saat pukulan tangan mungilmu mendarat di samsak itu. Menatapmu dari sedikit kejauhan. Segitu saja sudah sakit. Ucapnya membuatmu mencari asal suara. Cah, kemarilah. Kamu pun langsung menghampirinya dan naik di atas ring. Begitu kamu berdiri di hadapannya, Taehyung langsung meraih tanganmu dan mengusap lembut tanganmu yang tadi memukul samsak. Kau yakin bisa melakukan latihan ini? Tanyanya sambil tetap mengusap lembut tanganmu yang sedikit merah. Bukankah ini maumu? Kau sendiri yang bilang kalau aku harus bisa menjaga diriku sendiri. Jadi kau terpaksa melakukannya? Tidak, aku benar. Kau benar, aku harus bisa menjaga diriku sendiri. Ayah tidak peduli padaku, ibu dan Oni juga sudah tidak ada. Siapa lagi yang bisa menjagaku selain diriku sendiri? Baiklah, sekarang hadapi aku, ucapnya sambil melangkah. Kenapa? Kenapa kau diam? Pukul aku. Aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Anggap saja aku musuhmu atau orang yang kau benci. Kau bisa melakukannya sekarang. Aku tidak ahli dalam membayangkan. Aku tidak mungkin menyakiti orang yang baik padaku. Jangan bilang kalau kau ingin mengatakan kalau aku baik padamu. Ucapnya kembali melangkah perlahan ke arahmu dengan tatapan tajamnya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku tidak menyukainya. Ucapmu melangkah mundur.
Jangan terlena akan kebaikan seseorang. Kau tidak pernah tahu isi hatinya. Setelah mengatakan itu, Taehyung langsung meraih tanganmu, memutar tubuhmu, dan langsung membekap lehermu dari belakang. Tae, ucapmu menepuk tangan Taehyung. Keluarkan semua tenagamu. Pukul perutku dengan siku kirimu. Tarik tanganku yang ada di lehermu dan putar tanganku. Ucapnya tepat di telingamu. Kamu yang merasa sudah sedikit kehilangan nafas pun sudah tidak memikirkan apapun. Dan alhasil maafkan aku, tangismu pecah dengan posisi masih menahan tangan Taehyung. Taehyung menatap kedua manikmu dengan penuh arti, sehingga sesaat ia beralih melihat buliran bening kembali mengalir ke pipimu, membuat tangannya langsung bergerak dan mengusap buliran itu. Kenapa kau menangis? Selembut inikah hatimu? Sehingga kau tidak bisa menyakiti orang yang baik padamu. Bahkan rasa sakitnya tidak sebanding dengan rasa sakitmu selama ini. Ucapnya tanpa mengalihkan tatapannya pada kedua manikmu. Tidak mendengar jawaban apapun darimu membuat Taehyung perlahan mendekatkan wajahnya sehingga deru nafasnya semakin kau rasakan dan kamu pun langsung memejamkan mata saat merasakan benda lembut itu menempel pada dahimu. Setelah mengecup sedikit lama dahimu, Taehyung pun langsung kembali menurunkan intensinya untuk kembali menatap manikmu sambil menyatukan dahinya dan dahimu. Akan kujaga hati nan lembut ini. Aku tidak ingin menodainya dengan keburukan lingkunganku. Tidak hanya hatimu, aku berjanji tidak akan membiarkanmu terluka selama aku masih bernafas. Tetaplah di sisiku, Hwang Yen. Setiap kalimat itu masuk ke dalam telingamu terasa begitu tulus. Dengan detak jantung yang sudah tidak beraturan, beriringan dengan deru nafas, dan Taehyung yang juga sudah tak beraturan. Kamu belum berani membuka matamu, karena masih merasa dahi Taehyung yang masih menempel di dahimu. Begitupun dengan Taehyung yang sepertinya sangat enggan untuk melepaskan kenyamanan itu.